Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mas Putih Lingga dari Manajemen Komunikasi Reguler Pagi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai sejarah PT Gudang Garam Tbk. Bagaimana sih awal mula berkembangnya PT Gudang Garam Tbk dari tahun ke tahun sampai detik ini? Di sini ada profil Salsabila Mas Putih Lingga dengan saya. Sejarah PT Gudang Garam. Perjuangan PT Gudang Garam Tbk hingga menjadi sukses seperti ini dimulai sejak tahun 1958. Pada tanggal 26 Juli 1958, Bapak Surya Wonowijojo memulai usaha membuat rokok kretek dengan merek dagang gudang garam. Dengan berdirikan industri rumah tangga yang hanya menggunakan alat tradisional sederhana, pada saat itu jumlah tenaga kerjanya hanya sekitar 50 orang dan menempai lawan sewaan seluas 1000 meter yang berlokasi di Jalan Semampir 2, nomor 1, Kediri. Gudang Garam memulai produksi perdananya berupa sigaret kretek klobot dan sigaret kretek tangan atau SKT dengan hasil produksi hanya 50 juta batang pada tahun 1958. Pada mulanya pemasaran hasil produksi hanya meliputi sekitar daerah Kediri, Presidenan Kediri. Setelah menjalankan usaha selama 10 tahun, Gudang Garam menjadi semakin terkenal sehingga pendirinya mempertimbangkan untuk memperluas usahanya. Kemudian pada tahun 1971, status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas dan mendapatkan fasilitas PMDN. Dengan status perseroan terbatas, PT Perusahaan Rokok Jab Gudang Garam menjadi lebih berkembang, baik dari segi kualitas produksi, manajemen, maupun teknologinya. Sehingga pada tahun 1979 mulailah memproduksi sigaret kretek mesin ini atau SKM. Produk SKM ini tidak merubah sifat PT Gudang Garam sebagai perusahaan yang menganut sistem padat karya. Bahkan semakin memperluas kesempatan kerja. Pada tahun 1985 Bapak Surya Wonowijojo wafat dengan meninggalkan kenangan indah kepada seluruh karyawannya. Saat itu justru persaingan industri rokok semakin ketat. Dengan kondisi demikian, perusahaan harus berjuang demi kelestarian perusahaan dan kesejahteraan karyawan yang merupakan cita-cita beliau. Di sini ada 3 sejarah logo Gudang Garam. Yang pertama ada sejarah pintu yang terbuka, setengah terbuka, dan tertutup. Pintu di 2 bangunan paling kiri dalam logo Gudang Garam tampak terbuka, sementara 2 bangunan di sebelahnya setengah terbuka. Terakhir, pintu di bangunan paling kanan tertutup menggambarkan apakah hal ini masih senada dengan kenyataan bahwa bangunan ini adalah rupa rumah DP 0 rupiah. Pintu yang tertutup ini adalah gambaran bahwa ada rumah yang sudah terjual atau bangunan sebelah kanan. Ada yang pemiliknya sedang dalam proses pindahan 2 bangunan di tengah, dan ada pula rumah yang belum terjual 2 bangunan sebelah kiri. Yang kedua ada gunung kembar. Di balik gunung ini terdapat sebuah sawah yang tengahnya di sebuah jalan raya dengan beberapa pohon di tepinya. Lebih sederhananya, gunung ini adalah gunung legenda yang menjadi objek foto-foto anak SD dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada langit garis-garis. Karena pada tahun 1958, tahun didirikannya Gudang Garam, belum ada tablet grafis semacam Wacom. Gambar ini pun dibuat secara sederhana di buku catatan. Visi, misi, dan tujuan PT Gudang Garam ini didirikan. Catur dharmanya Gudang Garam berawal dari industri rumahan. Perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan pada filosofi catur dharma. Nilai-nilai tersebut merupakan paduan kami dalam tata laku dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang saham, serta masyarakat luas. Apa yang dicapai Gudang Garam saat ini tentunya tidak terlepas dari peran penting sang pendiri, Surya Wonowijojo. Beliau adalah seseorang wirausahaan sejati yang dimatangkan oleh pengalaman dan naluri bisnisnya. Di mata para karyawan, beliau bukan hanya berperan sebagai pemimpin saja, melainkan juga merupakan sosok seorang bapak, saudara, serta sahabat yang amat
memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Surya Wonowijojo meninggal dunia pada 28 Agustus 1985 dengan meninggalkan kesan mendalam bukan hanya di mata karyawan saja, melainkan juga di hati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Beliau merupakan seorang panutan yang menanamkan nilai-nilai luhur bagi perusahaan yang dituangkannya ke dalam catur damar. Di sini ada visi menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Visi perusahaan Gudang Garam telah sesuai dengan beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi, yaitu ada 3. Yang pertama ada berorientasi ke depan PT Gudang Garam telah mencapai visinya pada saat ini karena PT Gudang Garam telah banyak dikenal masyarakat dan menjadi produk unggulan dalam masyarakat. Yang kedua ada mengekspresikan kreativitas Gudang Garam telah banyak meluncurkan produk-produk baru yang lebih kreatif dan terjamin pada mutunya. Yang ketiga, berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, Gudang Garam telah memberikan banyak sumbangsi dalam berbagai acara, serta memberikan beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi. Misi yang dibuat oleh PT Gudang Garam yang telah sesuai dengan diharapkan karena Gudang Garam selalu membuat terobosan produk baru yang kreatif dan mudah dijangkau untuk semua kalangan masyarakat, sehingga produk baru yang dikeluarkan telah cukup dikenal dan diminati oleh para masyarakat. Tujuannya yang pertama ada menjadi perusahaan rokok termuka di Indonesia bahkan di dunia. Yang kedua, menjadi perusahaan yang masuk skala internasional. Yang ketiga, memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Dan yang terakhir, menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Wah, sangat menarik bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.